Baik, bismillah, kita lanjut di halaman selanjutnya, teman-teman, dimanapun kalian berada. Ini di halaman 15 ya, paragraf kedua. Oke, kita lanjut. Berbeda sekali dengan wataknya, ia menatap gambar itu lama sekali dan tidak bicara sedikit pun. Sampai akhirnya ia berkata dengan emosi yang cukup jelas, "Ini sungguh kisah hidup saya." Kemudian saya menggambar seperti gambar di sebelah kanan pada halaman yang sama. Apa yang akan terjadi kalau kita dapat memikirkan salah satu yang dapat Anda kerjakan, yang akan membuat kontribusi Anda setinggi-tingginya? Tanya saya kepadanya. Ia menyahut dengan jujur, "Itu sungguh pertanyaan saya." Sebagaimana ternyata banyak orang cerdas dan ambisius mempunyai alasan-alasan yang luar biasa sah untuk sulit menjawab pertanyaan ini. Satu di antaranya adalah di masyarakat kita dihukum karena perbuatan baik atau mengatakan tidak, dan diberi hadiah karena perbuatan buruk, yaitu mengatakan iya. Yang pertama sering terasa kikuk pada saatnya, dan yang belakangan sering dirayakan pada saat itu juga. Ini membawa kita ke yang saya sebut paradoks sukses, yang dapat diringkaskan dalam 4 fase yang dapat dipraktikkan. Jadi dalam dalam pembahasan sebelumnya ya teman-teman, kita disajikan sebuah cerita tentang seseorang yang sangat sibuk ya, dan tidak punya prioritas sama sekali dalam hidupnya, mengerjakan banyak hal. Dan ketika bertemu dengan penulis buku ini, itu dikasih tahu sebuah gambar yang sudah saya sebutkan di awal. Gambar itu ada gambarnya ya, teman-teman udah bisa lihat di video sebelumnya. Ada yang fokus ke segala arah, ada yang fokus ke satu arah. Dan ternyata ini menjadi sebuah pertanyaan besar dalam hidup orang ini gitu loh. Maksudnya kalau seandainya saya bisa mengerjakan satu hal aja yang paling penting dalam hidup saya, itu caranya bagaimana begitu? Caranya bagaimana? Itu dia bertanya-tanya seperti itu seumur hidupnya hingga sampai saat itu begitu. Dan di sini disebutkan teman-teman, ada sebuah hukum yang sifatnya itu berlaku ya. Ada sebuah hukum yang berlaku di masyarakat, yang mana ini menjadi sebuah kendala bagi seseorang untuk hidup lebih maju, lebih sukses. Yang disebutkan di sini, ini ya saya baca lagi. Satu di antaranya adalah di masyarakat kita dihukum karena perbuatan baik. Ya, perbuatan baik itu apa? Perbuatan baik itu adalah mengatakan tidak pada hal-hal yang memang tidak penting untuk kita, begitu, yang tidak ada kaitannya dengan dream kita, yang dalam tanda kutip membuang-buang waktu kita seperti itu. Tapi kita diberi hadiah karena perbuatan buruk, yaitu mengatakan iya pada segala hal. Jadi kita tuh kayak diapresiasi kalau kita tuh jadi orang yang easy going begitu. Padahal perbuatan easy going itu tidak selalu baik begitu. Ya, di buku ini disebutkan seperti itu. Ya, kita kadang-kadang ketika mengatakan tidak pada suatu hal yang tidak benar-benar kita inginkan atau tidak benar-benar itu produktif bagi hidup kita, kadang-kadang kita terasa kikuk gitu ya pada saat menjawab. Terus kemudian dikatakan itu ternyata orang yang easy going itu adalah ciri-ciri orang yang sukses, padahal tidak selamanya seperti itu. Nah,
Kita lanjut, saya baca sedikit. Ini membawa kita ke yang saya sebut sebagai paradoks sukses, yang dapat diringkaskan dalam 4 fase yang dapat dipraktikkan. Nah, ini saya membaca paradoks suksesnya. Fase pertama, ketika kita sungguh memiliki tujuan yang jelas, itu memungkinkan kita sukses dalam proyek kita. Fase pertama, kita harus punya tujuan atau goal yang benar-benar jelas. Kita mengidentifikasi mana atau kemana kita akan pergi begitu. Terus fase kedua, ketika kita meraih sukses, kita mendapatkan reputasi sebagai sosok yang siap menolong. Kita menjadi tuan budiman yang selalu ada ketika orang membutuhkan. Dan kita dihadapkan dengan pilihan dan kesempatan yang bertambah banyak. Fase kedua itu teman-teman, ketika sudah kita kayak punya personal branding yang kuat ya, sebagai orang yang sukses, punya reputasi ya, kita harus menjadi seorang tuan yang budiman di sini ya dikatakan. Jadi seorang sosok atau individu atau pribadi yang benar-benar budiman, yang selalu ada ketika orang siap membutuhkan kita sewaktu-waktu. Nah, fase ketiga, ketika pilihan dan kesempatan kita bertambah banyak, yang sesungguhnya berarti bertambah pula permintaan atas waktu dan energi kita. Akibatnya kesibukan kita menjadi kacau, masing-masing mendapatkan bagian yang makin kecil. Nah, ketika di fase ketiga ini kita pasti akan dihadapkan pada banyaknya pilihan pekerjaan ya. Banyak kewajiban yang meminta dan menguras waktu dan energi kita. Akibatnya malah karena banyak kesibukan itu, justru masing-masing kesibukan itu mendapatkan porsi yang semakin kecil dari waktu dan energi kita. Jadi kita fokusnya terlalu banyak begitu. Nah, fase keempat, kita teralihkan dari yang seharusnya menjadi tempat kita memberikan kontribusi tertinggi. Efek sukses kita telah merusak kejelasan yang awalnya mengantar kita menuju sukses. Karena tadi banyak hal yang kita fokuskan, kita jadi teralihkan dari yang seharusnya menjadi tempat kita memberikan kontribusi tertinggi. Gitu ya, ini maksudnya. Selanjutnya, saya baca lagi. Berbeda dari yang diharapkan dan perlu ditekankan bahwa pencarian sukses dapat menjadi katalisator untuk kegagalan. Dengan kata lain, sukses dapat mengalihkan kita dari fokus pada hal-hal esensial yang awalnya menghasilkan sukses. Ini maksudnya begini, ketika kita sudah mendapatkan kesuksesan ya di puncak, kadangkala ya mayoritas dari manusia akan dihadapkan pada banyak peluang dan pekerjaan begitu, yang mana justru itu menjadi sebuah jebakan ya, jebakan karena kita akhirnya lupa untuk memprioritaskan hal-hal yang benar-benar esensial ya, yang mana itu bisa mempertahankan kesuksesan kita ataupun memperpanjang atau membuat kesuksesan kita itu everlasting begitu. Jadi siapapun Anda, siapapun kita, ketika Anda berada di puncak, berhati-hatilah ya. Berhati-hatilah ketika dihadapkan oleh banyak pilihan, oleh banyak kesibukan. Karena tidak semua kesibukan Anda di waktu sukses itu akan memberi kontribusi positif kepada kesuksesan Anda, atau memprolong ya, atau membuat kesuksesan itu sifatnya permanen begitu ya. Ini sangat menampar saya juga. Kita kalau berpikir seperti Steve Jobs, siapa lagi, pokoknya orang-orang sukses, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg gitu, itu pasti ya nggak mungkin lah nggak pilih-pilih pekerjaan lah. Pasti mereka selalu membuat prioritas harian ya teman-teman, pasti itu. Mana yang benar-benar bisa membuat karir mereka lebih produktif, lebih baik,
lebih tahan lama, lebih everlasting lah gitu. Bayangkan yang namanya Apple itu udah kayak apa ya, luar biasa banget di yang kita rasakan ya, kejayaan Apple, terus kemudian Amazon, itu sudah nggak usah ditanyakan lagi teman-teman. Oke, kita berhenti di halaman 16 paragraf sebelum terakhir.